Gimana sih sebetulnya langkah atau cara paling ampuh untuk kita bisa belajar mencintai diri sendiri atau jatuh cinta sama diri sendiri? Dulu aku kira cinta itu baru bisa dirasakan ketika misalnya kita punya pacar atau punya pasangan, atau ada orang, misalnya orang tua atau keluarga, yang mengatakan kalau mereka sayang sama kita atau mereka cinta sama kita. Tapi seiring waktu aku belajar dan sadar kalau misalnya cinta sejati itu ada kok dalam diri kita. Setiap dari kita. Ada dalam kamu, ada dalam aku. Hanya saja, ya kadang kita terlalu sibuk cari di luar. Terus lupa untuk memaksimalkan, merawat, dan menjaga cinta yang ada dalam diri. Dengan cara memvalidasi diri, menerima diri, dan mencintai diri sendiri seutuhnya. Aku yakin banyak orang yang kesulitan untuk bisa belajar mencintai diri sendiri. Atau bahkan betul-betul mencintai dirinya sendiri secara maksimal. Karena kita tuh tinggal di lingkungan yang mau tidak mau, dengan pola asuh yang kurang tepat, turun-temurun. Banyak orang merasakan cinta itu adalah suatu hal yang harus kita cari atau harus kita kejar keluar. Misalnya, kita berasumsi, oh orang tua kita baru mau ngajak jalan atau beliin mainan ketika kita sudah berhasil mendapatkan suatu hal, misalnya rapot bagus, nilai bagus, atau apapun. Yang ujungnya, kasarnya, niat mereka mungkin baik, ingin motivasi kita agar bisa berhasil. Tapi, cara eksekusinya atau cara implementasinya menurutku kurang tepat. Karena itu akan membuat kita merasa undeserving of unconditional love. Merasa tidak pantas untuk cinta tanpa syarat. Membuat kita berasumsi, oh kalau aku mau disayang, kalau aku mau diperhatikan, kalau aku mau dikasih ini, dikasih itu, ya harus ada usaha yang aku keluarin. Harus ada usaha yang aku kerjakan. Aku harus ngebuktiin diri dulu, supaya aku bisa pantas dicintai. Bukannya kita gak boleh berusaha. Karena tuh pada akhirnya kita akan selalu menjadi magnet atas apa yang memang sudah selaras dan sevibrasi dengan apapun yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi milik kita juga. Tapi kalau kita terlalu sibuk mengejar dan mengejar terus di luar diri, ujungnya yang capek kita sendiri kok. Bisa malah merasa pamrih, jenuh, atau bahkan tidak puas, lalu serakah. Bukannya kita bisa merasa utuh, penuh, damai dan bahagia, malah sebaliknya. Dulu, ketika aku pun masih terjebak dalam pola people pleasing, gak enakan sama orang lain, sibuk mencari cinta di luar dari diriku, berasumsi bahwa, oh yaudah, aku harus ngejar cinta. Aku harus mengejar orang yang aku suka. Pokoknya dia harus jadi milikku. Aku gak sadar kalau sebetulnya aku sedang terobsesi. Dan aku memaksakan kehendakku. Aku pikir apa yang aku rasa baik, sesuai standarku dan sesuai keinginanku saat itu pasti harus selalu jadi yang terbaik buat aku. Padahal jelas nyatanya kalau itu adalah obsesi. Itu adalah bentuk obsesi diriku. Kenapa? Karena aku ngerasa aku gak cukup. Karena aku ngerasa aku gak utuh kalau aku gak dapet itu. Penyebabnya sebetulnya simple sih. Saat itu aku belum kenal dengan diriku sendiri. Aku belum paham dengan kebutuhan, kekuatan, kelemahan, dan kekuranganku sendiri. Dan aku juga belum bisa memaafkan diriku atau orang dari masa lalu yang pernah nyakitin aku. Dan aku masih terjebak trauma. Ini alasan sebetulnya kenapa aku selalu bilang ke teman-teman, healing dulu, pulih dulu, sembuh dulu, bebasin diri dulu dari luka dan dari trauma. Karena kalau kita memaksakan diri
menjebak diri sendiri dari pola atau ritme dan siklus yang sama, kita takut, kita masih chasing, kita masih mengejar. Iya, semuanya itu berlandaskan pada mindset lack, kekurangan. Dulu aku punya satu pola pikir mindset yang menurutku toksik banget. Dulu ketika ada orang bilang cintai dulu dirimu sendiri sebelum kamu minta untuk dicintai oleh orang lain, aku sempat berpikir, emang gue segitunya gak pantas untuk dicintai ya? Emang gue segitunya gak layak untuk dicintai ya? Emang gak ada orang yang mau bakalan sayang sama gue ya? Gak ada orang yang bisa nerima gue apa adanya ya? Nah, setoksik itu. Karena aku takut kesepian. Tapi seiring waktu aku sadar, mencintai diri sendiri itu sebetulnya tujuannya dan fungsinya bukan untuk buat orang lain, bukan hanya untuk buat orang lain paham gimana cara untuk bisa mencintai kita, tapi mencintai, menerima, dan memvalidasi diri sendiri itu ada untuk membuktikan kalau kita utuh dan kita berhak untuk menjalani hidup semaksimal mungkin, mengeksplorasi hidup dan segala bentuk kesukaan serta ketertarikan kita semaksimal mungkin. Dan kita berhak untuk mendapatkan itu. Kita berhak untuk mendapatkan yang terbaik karena itu hak kita. Ibaratnya kayak gelas deh, atau cawan yang mau diisi, gelas yang mau diisi. Kalau kita terus-terusan tuangin isi gelasnya ke gelas orang lain, ujungnya kalau gelas kita yang kosong, kita yang rugi. Tapi ketika kita sudah paham ibaratnya gimana cara untuk ngisi gelasnya sampai penuh, dan sisa air atau sisa cairan apapun yang mungkin keluar atau luber, ya baru kita bagikan supaya tidak kekurangan. Nah, cinta pun konsepnya juga demikian. Ketika kita sudah paham cinta itu apa buat kita, gimana cara kita ingin mencintai, gimana cara kita ingin dicintai, akan lebih mudah untuk kita bukan hanya membebaskan diri dari lingkungan dan hubungan yang beracun. Toh karena pada akhirnya your vibe strike your tribe ya, kita akan selalu menjadi magnet, menarik apapun yang memang sudah sefrekuensi, sejalan sama kita. Tapi kalau misalnya kita juga sudah paham gimana rasanya mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri, dan memvalidasi diri sendiri, cepat atau lambat semesta akan punya caranya untuk menyortir, memilah, dan memilih. Hubungan yang sehat buat kita itu gimana? Koneksi yang sehat itu buat kita gimana? Karena Tuhan lebih tahu kok apa yang terbaik buat kita. Walaupun kadang kita egois, tapi Tuhan dan semesta lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Setiap waktu, setiap saat, dalam segala situasi. Walaupun mungkin ini mencakup kebutuhan untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, atau ketakutan masa lalu, dan lain sebagainya. Toh setiap orang juga pasti punya free will. Setiap orang juga punya kehendak bebasnya. Terserah dia mau memilih apa. Dan kita pun juga punya kehendak bebas kita untuk memilih apa yang mau kita perjuangkan untuk masa depan dengan situasi yang lebih baik lagi, berdasarkan apa yang mungkin sudah kita pelajari di masa kini atau present time. Well, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bye bye. God bless. I love you guys so much.